Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wala rasula ba'dah. Wa qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wal iyad billah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin Babut Taubah. Disebutkan wa an Zirr bin Hubaysh qala ataitu Safwan bin Assal radhiyallahu an as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain faqala ma jaa'a bika ya Zirr faqultu ibtigha'ul 'ilm faqala innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil 'ilmi ridan bima yatlub faqultu innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'alal khuffain ba'da al-gha'iti wal baul wa kunta imra'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'aluk hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'an qala na'am kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihin illa min janabah lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Baik. Jadi ini jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum, disebutkan, ini panjang hadisnya ya. Kita bacakan dulu sampai selesai. Faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an qala na'am kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa baina nahnu 'indahu idh nadahu a'rabiyyun bi sautin lahu jahwariyyin ya Muhammad fa ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi ha'um faqultu lahu wayhak ughdud min sautik fa innaka 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadha fa qala wallahi ma aghdud qala al-a'rabi al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب من عرضه في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي wa ghairuhu wa qala hadithun hasanun sahih. Disebutkan ikhwatiddin dari Zirr bin Hubaysh, dia mengatakan saya mendatangi Safwan bin Assal radhiyallahu anhu untuk menanyakan tentang al-mashu 'alal khuffain. Safwan mengatakan, apakah yang menyebabkan engkau datang kemari? Safwan bertanya, Safwan. Maka Zirr mengatakan, karena ingin mencari ilmu, ibtigha'ul ilm, saya datang untuk belajar ilmu agama. Maka dikatakan sama Safwan, sesungguhnya para malaikat
meletakkan sayap-sayapnya, yaitu berhenti terbang dan ingin pula mendengarkan ilmu dan menghormati orang-orang yang mempelajari ilmu agama karena keridhaan yang mereka cari kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hadir di majelis-majelis ilmu, di masjid-masjid kaum muslimin, selama dia berada di sana 1 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam, maka malaikat senantiasa mendoakan mereka. Ya Allah, rahmatilah si fulan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ya. Ini doa dari malaikat dan kita dihitung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya mengatakan, sebenarnya saya sudah tergerak dalam hatiku akan mengusap khuf, ya. Sehabis buang air besar atau buang air kecil. Engkau adalah termasuk salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu saya datang untuk menanyakan kepadamu, apakah engkau pernah mendengarkan penjelasan persoalan menghapus khuf ini dari Rasulullah? Sofwan mengatakan, iya pernah. Rasulullah mengatakan kepada kita semua, jikalau engkau dalam keadaan musafir, supaya kita jangan melepaskan khuf, boleh selama 3 hari dengan malamnya juga. Kalau musafir, ini kita bahas kemarin ya di Al-Wajiz. Kemudian kalau kita mukim, itu hanya 1 hari 1 malam. Kecuali jika engkau terkena janabah. Tetapi kalau hanya karena membuang air besar, buang air kecil, karena tidur, tidak boleh, tidak mesti dilepaskan. Ringkasnya begini jamaah sekalian. Kita berniat nih untuk menghapus, untuk melaksanakan al-mashu 'alal khuffain. Bapak boleh pakai kaos kaki atau pakai sepatu gitu ya. Apalagi ini kan kita mau masuki musim dingin. Baik, sebelum kita berniat ini kita sudah berwudu di awal. Dalam keadaan wudu pakai kaos kaki. Nah, ini di waktu maghrib misalnya. Batal wudu kita, selesai sholat maghrib, batal wudu. Mau sholat isya, kita boleh berwudu seperti semula, seperti biasanya. Untuk kaki, misalnya ini kaki kita, pakai kaos kaki ini kan, cukup kita membasuh khuf saja. Kita hapus saja gini, 1, 2, 3, tanpa membuka kaos kaki atau sepatu. Dalam keadaan kita misalnya di pesawat, di perjalanan, di ladang, ya, atau bagaimana, atau di musim dingin, kita lagi sakit misalnya membasuh khuf. Kita kalau sakit yang lebih ringkasnya tayamum ya, kalau kita tidak bisa terkena air. Lalu disebutkan, saya berkata lagi, apakah engkau pernah mendengar beliau menyebutkan persoalan tentang al-mahabbah, tentang cinta? Maka dia menjawab, iya pernah. Pada suatu ketika kita bersama Nabi SAW dalam safar, ada orang-orang Arab Badui, Arab pegunungan, memanggil dengan suara yang sangat keras. Ini tipikal mereka ya. Dia manggilnya sangat keras. Lalu Nabi SAW menjawab dengan suara yang sekeras suaranya itu pula, Ha'um, ya mari kemari, itu artinya ya, datanglah kemari. Ha'umuqra'u kitabiyah, kan ada dalam Al-Quran. Datanglah kemari, bacalah buku catatan amalmu, gitu ya. Ini datanglah kemari kata Nabi. Saya berkata pada orang Arab tadi, A'rab ya, A'rab Badui, celaka engkau, waihak. Pelankanlah suaramu, sebab engkau ini benar-benar ada di sisi Nabi SAW. Sedangkan aku dilarang untuk melakukan hal yang demikian, itu bersuara keras. Maka orang Arab itu mengatakan, demi Allah, saya tidak akan memelankan suaraku. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, ada orang yang mencintai suatu golongan, tetapi ia tidak dapat menyamai mereka dalam hal amal, perbuatannya, serta cara mencari kesempurnaan kehidupan dunia dan akhiratnya. Maka Nabi mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu bersama dengan orang-orang yang dia cintai esok pada hari kiamat. Dan tidak henti-hentinya beliau memberitahukan apa saja kepada kita, sehingga akhirnya menyebutkan bahwa di arah barat itu ada sebuah pintu yang perjalanan luasnya, yakni sejaraknya itu seperti seorang yang berkendaraan berjalan hendak
menempuh jarak luasnya itu, jaraknya antara berapa? 40 tahun atau 70 tahun, saking jauhnya. Maka salah seorang meriwayatkan hadis ini, yaitu Sofwan di arah Syam, arah daerah Yordan sana ya, terus ke Suriah. Allah Subhanahu wa taala pintu itu dijadikan oleh Allah sejak hari Dia menciptakan semua langit dan bumi. Senantiasa terbuka untuk taubat, tidak pernah ditutup, sehingga terbitlah matahari dari sebelah barat, yakni dari dalam pintu tadi. Ya, kita dengarkan bagaimana penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Ya, di antaranya misalnya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pertama, fawaidnya jamaah sekalian, ini tentang keutamaan duduk di majelis taklim. Bahwa orang yang duduk di majelis-majelis ilmu, dia dihitung sebagai orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini di antara keutamaannya. Suatu ketika Nabi katakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga dunia, maka singgahlah kalian. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga dunia itu? Maka Rasul katakan, "Hilaquz zikri," yaitu halaqah-halaqah zikir, majelis-majelis ilmu. Ya. Jadi Bapak di sini berapa jam? 3 jam, 4 jam. Duduk saja. Belum mencatat ini, belum mengambil fawaid, duduk saja di masjid, di majelis ilmu, dia sudah mendapatkan doa-doa dari para malaikat. Makanya cara yang paling simpel bagaimana Allah menghapuskan dosa-dosa kita, rajin-rajin ke masjid. Rajin-rajin berdiam diri di masjid. Ya, apalagi sambil mendengarkan ilmu syar'i, ya. Baik. Kemudian ikhwah fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini faedah yang berikutnya adalah tentang keringanan yang diberikan oleh syariat, yaitu al-mashu 'alal khuffain. Kita boleh membasuh khuf, yang mana kalau kita tinggal di daerah-daerah dingin, ya sampai seperti di Rusia itu kan sampai minus, cuacanya itu minus 30 derajat, 40 derajat. Mungkin menyulitkan bagi mereka untuk buka sepatu, buka kaos kaki ketika mau sholat. Boleh mereka menghapus khuf, ya. Atau kita dalam keadaan musafir, makanya disebutkan innallaha yuhibbu an yu'tabiru khasihi, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang mengambil rukhsah yang diberikan, keringanan. Allah berikan rukhsah sama kita, kita ambil, maka Allah menyukai itu. Jangan alasan, tapi Ustaz walaupun musafir saya kuat, saya staminanya hebat. Bukan masalah itu, tetapi Nabi ketika beliau safar tidak pernah sholat yang 4 rakaat dibuat jadi 4, selalu qasar. Ya, Nabi kuat, ya, masya Allah. Tapi itulah bagaimana ya, bukti seorang hamba itu juga peduli terhadap syariat ini. Ya, analoginya begini, Bapak masuk mall, ada tulisan di baju itu diskon 50%. Terus Bapak bilang sama tokonya yang dia, udah saya punya duit kok, udah ini sama kalian aja 100.000. Pak diskon 50%, artinya 50.000. Apa yang dibilang sama penjual? Sombong kali orang ini, gitu kan? Kalau bahasa Medan, sok paten kali gitu kan. Udah dikasih diskon malah nggak mau ngambil gitu. Nah itu syariat berikan rukhsah. Ketika dia tidak mengambil, bagaimana? Sedangkan Nabi saja senantiasa mengambil rukhsah itu. Kecuali dalam ketika puasa Ramadan. Beberapa kali ada sahabat ketika musafir, ketika jihad, ada sahabat yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa, maka Nabi tidak mencela keduanya.
Karena untuk puasa Ramadan tentunya perjuangannya mungkin lebih sulit. Ya, kita puasa sendirian di tengah orang-orang yang tidak berpuasa, itu perjuangannya sulit. Baik. Dan juga disebutkan jamaah sekalian, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya, ini keutamaannya. Di antara maknanya fawaid daripada hadis yang kita bacakan tadi, annahu yanbaghi idza ashkala 'alal insani syai'un an yas'ala wa yabhath amman huwa a'lamu bihadha syai'. Yaitu ketika kita mendapatkan satu permasalahan tentang ilmu, kita mau penjelasannya, hendaknya kita tanyakan kepada ahlinya. Ya, jangan kita bertanya kepada orang-orang yang tidak berilmu. Sehingga apa? Sehingga keraguan-raguan yang ada dalam diri kita itu bisa hilang. Karena ada orang yang salah dalam bertanya, salah dalam berfatwa, akhirnya menyebabkan mudarat yang besar. Itu kan pernah yang kita sampaikan ketika ada seorang yang mereka itu dalam keadaan safar, dia terluka kepalanya karena kena batu. Dan ketika mereka beristirahat siang, si fulan yang terluka ini rupanya mimpi basah. Junub lah dia. Dia tanya sama teman-temannya, "Wah, kalau kamu sanggup mandi, harus mandi junub. Enggak ada cara yang lain." Maka dikatakan faghtasala famat. Dia pun mandi junub, setelah itu dia mati. Nah, dikabarkan ini kepada Nabi. Lalu apa kata Rasulullah? Ala sa'alu illam ya'lamu fa innama syifa'ul iyyi as-su'al. Kenapa mereka tidak bertanya kepada ahli ilmu kalau tidak tahu? Karena obat dari kejahilan adalah bertanya. Jadi salah dalam bertanya, salah dalam berfatwa juga bahaya. Nah, kemarin juga ketika kajian dari Zoom kan, ada teman kita dari Indonesia nanya, "Gimana Ustaz, ini ada saudara mereka perempuan udah sakit keras, ya, maksudnya sakit keras dalam artian tidak bisa ngapa-ngapain, dia mau sholat begitu kan. Akhirnya ada yang mengatakan dia ini baru suci dari haid gitu ya, harus mandi begitu kan. Akhirnya dimandikan, habis itu bukannya malah sembuh Pak, yang tadinya dirawat di rumah akhirnya masuk UGD jadi. Harusnya bagaimana? Cukup dia tayamum. Sama seperti yang tadi, cukup dia tayamum. Karena memang ada kondisi orang itu memang tidak bisa kena air dia waktu sakit gitu kan. Tapi dia nggak bisa tayamum sendiri, kita tayamumkan. Bil debu apa kan? Ke tembok atau kemana? Wajahnya, tangannya. Ingatkan dia untuk sholat sesuai dengan kemampuannya. Pakai isyarat saja tidak apa-apa, atau duduk sandaran begini, Allahu Akbar, sesuai dengan kemampuannya. Ini diantara fawaidnya. Yaitu para sahabat dahulu bertanya kepada Rasulullah, kemudian bertanya kepada sahabat-sahabat yang mereka itu ahli ilmu. Sebagaimana Zir bin Hubaish, dia bertanya kepada Sofwan bin Assal tentang al-mashu 'alal khuffain. Ya, dan ini juga menjelaskan tentang bahwa al-mashu 'alal khuffain ini bagian dari syariat Islam. Dan ada orang-orang yang mengingkari ini, seperti orang-orang Syiah wal billah, mereka tidak setuju dengan ini. Padahal disebutkan sama Imam Ahmad, laisa fi qalbi minal mashi syak. Saya tidak pernah ragu tentang syariat membasuh khuf ini. Ya, syai'un fihi arba'una hadisan 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada 40 hadis dari Nabi yang menjelaskan tentang disyariatkannya membasuh khuf. Ya, baik. Di antara syaratnya ketika kita menggunakan sepatu atau kaos kaki, kita dalam keadaan suci. Udah berwudu kita terlebih dahulu. Ya. Nah. Pada saat kita berwudu sudah selesai wudu, tapi kita tidak menyiapkan nanti kalau wudunya batal,
khuf itu apa harus diniatkan dulu? Apa kita sekedar wudhu aja pakai sapi? Baik, sekadar kita wudhu saja sudah sah. Misalnya nih, Ana wudhu udah selesai. Setengah jam kemudian baru saya berniat, kayaknya basuh, melaksanakan inilah al-mashu 'alal khuffain, membasuh khuf. Tapi Ana masih dalam keadaan thaharah. Belum batal wudhu saya. Bisa. Yang penting syaratnya kita sudah berwudhu ketika kita meniatkan untuk membasuh khuf. Makanya di sini kata Syekh Utsaimin begini, Pak. Pamasalan, "Lau tawadda'a wudu'an kamilan wa ghasala rijlaihi thumma labitha al-jawarib," yakni asy-syarab ala al-khuffain aw al-khuffain, fa huna labisahuma ala taharah. Jadi ada dua keadaan yang dibolehkan. Pertama dia meniatkan membasuh khuf itu dalam keadaan dia sudah suci. Yang kedua ketika dia baru berwudu langsung dia niatkan. Jadi dua keadaan itu boleh. Ya, walaupun misalnya wudunya setengah jam yang lalu, tapi belum batal nih wudunya. Baru dia pakai kaos kaki atau pakai sepatu, setelah itu niat untuk membasuh khuf. Katakanlah ini sholat zuhur. Baik kan? Sholat zuhur dia. Ketika nanti mau sholat asar, ya, batal wudunya misalnya. Tapi dia masih pakai kaos kaki, silahkan dia berwudu secara sempurna, untuk kakinya cuman dibasuh, ya, begini aja. 1, 2, 3. Ya, jadi seperti itu. Paham? Udah paham ya gambarannya, Pak? Atau masih bingung? Sekali yang kanan, 3 kali, 3. Apakah harus ada airnya? Enggak mesti. Ya, sisa-sisa wudhu tadi pun kita langsung basuh gini, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Atasnya saja. Itu dia ya. Yang sering itu mau sholat asar. Ya. Itu kita batal tuh. Tapi kita tadi sebelumnya nggak ada niatan Ya. Itu diperbolehkan kan? Bagaimana contoh kasusnya gimana, Pak? Bapak mau sholat apa nih sekarang? Sholat zuhur nih. Mau sholat zuhur? Sudah wudhu, selesai sholat, tapi kita belum ada niat untuk membasuh khuf. Baik. Ketika ada niat, ya, ketika ada niat tadi, oke lah, selesai sholat zuhur, wudhu, sholat zuhur, selesai. Setelah itu gimana? Kalau sampai mau sholat asar, wudhu kita kan batal. Iya. Apa itu diperbolehkan kita membasuh pada saat itu? Nggak boleh. Ya, karena ketika Bapak mau sholat asar, wudhu kan udah batal. Iya. Nggak boleh. Karena yang boleh itu kecuali misalnya sampai sholat asar wudhu Bapak belum batal sama sekali. Ya, kalau sudah batal wudhunya nggak bisa. Karena syaratnya itu kata Nabi, fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Karena saya memakai sepatu ini tadi, khuf ini, dalam keadaan saya bersuci, saya masih suci. Jadi kalau batal wudhu Bapak mendekati asar, tidak bisa, harus wudhu kembali baru berniat. Tapi misalnya, mungkin bisa saya tambah sedikit. Iya. Mungkin bisa saya tambah sedikit. Iya, Pak. Yang dimaksud mungkin sama Pak Sundoro. Sekarang wudhu sholat duhur. Oke. Nah, dia pakai kaos. Kan tanpa niat untuk sampai asar. Nah, terus dan tadi yang mau sholat asar, wudhunya sudah basah, tapi kaosnya sudah dipakai tadi sebelum ini. Iya, Itu tapi tidak ada niat. Iya, maksudnya. Tapi tidak ada niat. Nah, tapi nggak ada niat. Iya. Mungkin itu maksudnya. Nggak bisa, tetap nggak bisa. Itulah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi seorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau belum ada niatnya, nggak bisa. Ya, walaupun dia udah pakai kaos kaki, ya kan, Pak? Dia pakai kaos kaki nih, karena ketika sholat zuhur dia pakai kaos kaki, habis zuhur dia juga udah pakai kaos kaki lagi karena kerja pakai kaos kaki gitu ya. Iya. Tapi ketika dia mau berniat membasuh khuf, posisi wudhu sudah batal. Kalau wudhu masih ada, boleh. Karena syaratnya itu kita dalam keadaan ketika berniat untuk membasuh khuf itu kita dalam keadaan suci.
Ya, iya. Nambahin Ustaz. Iya. Jadi kalau yang kasus tadi pas mau sholat asar kita baru niatkan Ustaz. Kan juga tadi masih kasih kaki tapi belum niat. Pas mau sholat asar kita niatkan dulu terus kita baru batalin, itu gimana? Boleh kalau seperti itu. Jadi hanya selang berapa? Iya. Yang penting ketika pakai kaos kaki itu kita dalam keadaan suci, toharoh. Itu dia syarat utamanya. Ya. Baru kalau kita mukim 1 kali 24 jam. Artinya misal ini, Bapak pakai tadi niatnya kapan? Asar. Asar kita jam 3. Oke, berarti sholat asar Bapak pakai kaos kaki, sholat maghrib boleh pakai kaos kaki, sholat isya boleh pakai kaos kaki, sholat subuh boleh, zuhur boleh, sampai jam 3 besok. Itu ya. Itu dia. Kalau dibuka batal. Baik, betul. Untuk prakteknya berarti dari angle ini ke depan ya Mas? Iya, jadi afwan ya, Anda contohkan. Jadi misalnya nih, seperti ini, 1, 2, 3. Silakan. Ya. Allahu Akbar, 1, 2, Allahu atas sepatu atau kaos kaki. Ya. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini dilanjutkan sama Syekh Al-Utsaimin. Fa idza intahatil muddatu fala masha, la budda an yakhla al-jawrabaini aw al-khuffain thumma yaghsilu al-qadamain. Walakin idza intahatil muddah, dibilang kalau sudah berakhir masanya, 1 hari 1 malam, 1 kali 24 jam, harus dibuka ini sepatu atau kaos kaki. Kemudian dia basuh kakinya. Namun apabila habis masanya dan engkau masih dalam keadaan toharoh, silahkan lanjutkan toharohmu, wudukmu tidak batal. Tapi kalau kamu mau berwuduk setelah habis masanya, harus membasuh 2 kaki. Contoh tadi, kita katakan kan jam 3 siang, habislah temponya kan. Tapi masalahnya, bapak ini belum batal wuduknya. Dia belum batal wuduknya nih. Dia mau sholat asar. Haruskah wuduk lagi? Tidak. Paham ya Pak? Jadi jam 3 siang kan habis tempo beliau untuk membasuh khuf.
Tapi dia harus buka khufnya setelah itu. Buka khufnya, tapi dia dalam keadaan toharoh nih. Bukan berarti dia buka batal wudhu, tidak. Dia buka berarti dia dalam keadaan dia berwudhu, silahkan dia sholat. Asar dalam keadaan tidak memakai kaos kaki atau tidak memakai sepatu. Nah, setelah asar misalnya batal wudhu dia, untuk maghrib maka dia wajib membasuh kakinya dengan air, gitu ya. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Baik. Kemudian di antara fawaid yang berikutnya adalah memperhatikan adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengangkat suara, ya, baik ketika Nabi masih hidup atau ketika Nabi sudah wafat. Ketika kita ke Raudhah misalnya, jangan mengangkat suara keras-keras. Ketika ziarah ke kuburan Nabi, melintas itu, jangan angkat suara keras-keras. Di antara larangan tentang itu dalam surah Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ini larangannya. Tetapi kita paham orang-orang A'rab itu orang-orang Arab Badui, ya, mereka itu la ya'rifunal adab katsiran li'annahum ba'iduna 'anil mudun wa ba'iduna 'anil ilm. Karena mereka itu jauh dari perkotaan dan jauh dari ilmu syar'i, makanya suaranya keras-keras. Ada waktu itu yang mendatangi Nabi lagi di majelis Nabi ini, apa dia bilang? Teriak dia, "Aina fikum Muhammad?" Mana di sini yang namanya Muhammad? Gitu teriak dari tempat kejauhan. Nabi katakan ha anadha. Apa makna ha anadha? Hadza ana. Tapi Nabi jawab ha anadha. Ini saya. Baru dia bilang, "Engkaukah yang mengatakan adanya hari kiamat? Adanya hari kebangkitan?" Kata Nabi, "Ai na'am." "Engkaukah yang mengaku Nabi akhir zaman?" Kata Nabi, "Na'am." Rupanya mau ngapain, Pak? Mau masuk Islam rupanya. Itu karakternya memang begitu, nggak bisa dirubah. Itulah dia bilang, suara saya memang demikian. Maka Nabi jawab dengan suara yang keras juga. Begitu ya. Maka dia tanyakan, apakah orang-orang bersama dengan orang yang dia cintai walaupun tidak sampai dengan amalan-amalan mereka. Maka Nabi katakan, "Na'am al-mar'u ma'aman ahab." Seseorang itu sesuai dengan apa yang dia cintai. Ya, misal nih, sederhananya begini. Ada kita lihat teman kita yang Masya Allah ekonominya bagus, dia rajin sedekah. Ya, lalu kita berniat dalam hati kita, kalau saya memiliki kelebihan harta, saya juga ingin sedekah seperti teman saya ini. Saya juga ingin membantu orang lain seperti teman saya ini. Maka fahuma fil ajri sawa. Mereka itu dalam pahala mendapatkan pahala yang sama. Karena apa? Karena niat. Ya, itu dia jamaah sekalian. Begitu juga ketika dia melihat temannya yang bermaksiat dengan uang yang dimiliki, dia berzina dan lain sebagainya, maka dia juga begitu. Enak kali si fulan, saya juga kalau banyak duit mau seperti dia, dapat dosa juga. Waliyadzubillah. Kan kadang-kadang begitu orang ya. Dia memuji, oh enak kali dia, begini-begini. Kalau kebaikan maka dia juga dapat pahala kebaikan dari niatnya. Kalau keburukan maka dia juga dapat pahala keburukan. Waliyadzubillah. Kemudian jamaah sekalian, yang berikutnya di antara fawaid daripada hadis ini tentang loyalitas dan berlepas diri. Kita loyal, mencintai kaum muslimin, orang-orang Islam, dan kita berlepas diri dari orang-orang kufar. Artinya janganlah loyalitas kita itu terbalik. Kita mencintai orang-orang di luar Islam karena dia saudara kita, satu marga, satu nasab dengan kita, kita bela mati-matian. Satu golongan dengan kita. Bukan yang seperti itu, tapi loyalitas kita kepada kaum muslimin. Ya, itu dia. Boleh kita bermuamalah dengan mereka sebagaimana Nabi juga bermuamalah dengan orang Yahudi. Baju perang beliau gadaikan kepada orang Yahudi, silahkan. Tapi untuk loyalitas, kesetiaan kita berikan kepada kaum muslimin. Kepada mereka cukup kita katakan lakum dinukum waliyadin.
Jadi kita tidak boleh ikut-ikutan dalam rangka menghormati padahal itu tradisi agama mereka. Ya, tidak boleh kita pakai ikut-ikutan pakai topi Sinterklas misalnya dengan alasan loyalitas, alasan menghormati perbedaan, tidak boleh. Karena itu ciri khas mereka. Atau ikut menyanyikan lagu-lagu rohani mereka, itu tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Harus ada batasan. Lakum dinukum waliyadin. Kan ini nego orang-orang kufar waktu itu. Oke lah Muhammad, kita damai aja. Apa itu? Kami ikut beribadah menyembah Tuhanmu 1 tahun. Tahun berikutnya kamu harus ikut menyembah berhala. Nah, makanya turun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah kepada orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tidak bisa. Harus ada pembatasnya. Lakum dinukum waliyadin. Baik. Hadis yang berikutnya jamaah sekalian dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyallah qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Ya, fasala an a'lama ahli al-ardi fadulla ala rahibin fa'atah faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubah faqala la faqatalahu fakammala bihi 100 thumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rajulin alimin faqal innahu qatala 100 nafsin fahal lahu min taubah faqala na'am wa man yahulu bainahu wa bainat taubah intaliq ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardik fa innaha ardu su'in fantalaqa hatta idza nasafa at-tariqa ataahu al-maut fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul adab فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة متفق عليه. Ya. وفي رواية في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر وجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية fana'a bi sadrihi nahwahuma. Baik. Ini hadis yang sangat masyhur bagi kita jamaah sekalian tentang seseorang yang sudah membunuh 99 manusia. Ya, dia sudah membunuh 99 orang, lalu dia bertanya kepada seorang rahib, ya, ahli ibadah tapi dia tidak berilmu, apakah dia punya kesempatan untuk bertaubat? Maka rahib itu mengatakan, dia bilang lah, karena emosi. Ini kriminal ya kan, dia bunuh apa itu ahli ibadah itu. Fakammala 100, akhirnya yang dia bunuh 100 orang lengkap gitu ya, Masya Allah. Maka dia tanya kepada seorang alim, ya, berilmu dan juga beribadah, apakah dia memiliki kesempatan untuk bertaubat? Maka seorang alim ini menjawab, na'am, iya. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, apa yang menghalangi antara dirinya dengan taubat? Maka berangkatlah engkau ke desa ini, ya, ke tempat ini, ke daerah ini, karena di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah, ikutlah beribadah bersama mereka. Jangan engkau pulang ke kampungmu, ke tempatmu, karena di itu adalah lingkungan yang buruk. Ya, maka si fulan ini tadi pun, pembunuh ini tadi, berangkatlah dia. Di tengah jalan meninggal dia, Pak. Di tengah jalan dia meninggal. Maka ini berdebat antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Siapa yang lebih berhak membawa ruh si fulan ini ke langit? Akhirnya malaikat rahmat mengatakan, dia datang untuk bertaubat dan
menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat azab mengatakan dia belum melakukan kebaikan sedikit pun. Hingga akhirnya datanglah malaikat yang berganti wujud dengan wujud manusia, lalu sebagai hakim di antara mereka. Akhirnya dia katakan, coba ukur jasad si fulan ini lebih dekat ke kampung taubat atau kampung maksiat. Akhirnya diukur, ternyata dia lebih dekat 1 jengkal ke kampung taubat, kampung yang orang-orangnya banyak beribadah. Akhirnya apa? Faqabadathu malaikatur rahmah. Malaikat rahmat pun membawa ruh si fulan ini ke langit. Masya Allah. Ya, dikatakan fakana ilal qaryatus salihati aqrabu bisyibrin. Dia lebih dekat kepada desa yang baik, daerah yang baik, kampung taubat itu lebih dekat sejengkal daripada kampung maksiat. Baik. Jadi ini ikhwatiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini orang-orang sebelum kita. Kisah-kisah yang disebut dengan kisah Israiliyat, ya, dan ada dalilnya, berarti ini kisah benar. Memang ada seperti itu. Menandakan bahwa pelajarannya luasnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajarannya. Sebesar apapun dosa kita, ya, ada di sini yang udah bunuh orang. Anda rasa tidak sampai seperti itu, ya? Mungkin membunuh ayam pernah. Kenapa? Karena waktu mudanya suka laga ayam. Ada hisapnya nanti. Yang apa, bunuh semut laga, ada hisapnya nanti itu. Ya. Tayyib. Apapun, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah, kata Allah. Wahai hambaku, seandainya engkau mendatangiku dalam keadaan membawa sebesar dunia ini kesalahan, tapi engkau tidak berbuat syirik, engkau bertaubat, aku akan datangkan ampunan sebanyak itu pula. Luar biasa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pelajarannya, luasnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajarannya juga, annal qatila idza qatala insanan 'amdan thumma taba fa innallaha yaqbalu taubatah. Walaupun seorang pembunuh ketika dia membunuh manusia kemudian dia bertaubat, taubatan nasuha, maka Allah menerima taubatnya. Ya. Ada kemarin dapat kabar di daerah sini, orang luar, ya, orang India kabarnya, dia bunuh istrinya, anaknya 3 dekat-dekat daerah Mantiqah Syarqiyah ini. Ya, kejadian begitu, ya. Kalau seandainya dia bertaubat dengan taubatan nasuha, tentu dia mendapatkan hukuman begitu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada hamba tersebut. Dalilnya apa? Surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Orang yang wafat berbuat syirik, dia tidak bertaubat dari syirik, tidak akan diampuni. Tapi Allah mengampuni dosa yang di bawah itu. Pembunuhan itu di bawah syirik. Dan sudah pernah kita sampaikan di pertemuan kemarin, Allah menerima taubat, bahkan memasukkan ke dalam surga pembunuh dan juga korban yang dia bunuh. Hamzah dan yang membunuhnya. Siapa yang membunuh Hamzah? Al-Wahsy. Ya, dua-duanya masuk surga. Setelah mereka bertaubat, Hamzah dibunuh dan dia syahid. Al-Wahsy ketika membunuh Hamzah dia masih kafir. Setelah itu dia mu'allaf masuk Islam, ikut berjihad bersama Nabi dan dia terbunuh, dikabarkan juga syahid. Begitu. Ini diantara faidahnya. Dan juga bahwa ini merupakan pendapat jumhur ahli ilmu. Artinya orang yang bertaubat dari dosa pembunuhan ada kesempatan dia untuk diterima taubatnya di sisi Allah. Karena itu masuk dalam ayat wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dari An-Nisa ayat 48 ini. Allah mengampuni dosa yang di bawah itu, di bawah kesyirikan, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, baik.
Kemudian juga jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, di antara fawaidnya adalah pentingnya kita berada di lingkungan dan circle yang baik. Ya, kadang-kadang seorang itu ya fitrahnya baik sebenarnya, tapi kenapa dia bisa berubah menjadi lalai, menjadi jauh dari agama? Mungkin karena circle-nya, karena lingkungannya buruk. Seperti orang ini, ya, dibilang sama alim itu tadi, intalik, ya, berangkatlah engkau kepada daerah itu. Fa inna biha unasan ya'budun Allah, karena di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah. Jadi lingkungan itu bisa membentuk karakter kita. Orang pada sholat ke masjid, awalnya mungkin kita datang karena segan, tapi alhamdulillah terbiasa. Akhirnya kita, masya Allah, menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Lingkungan baik itu sangat mempengaruhi. Baru dibilang sama alim tadi, wala tarji' ila ardika fa innaha ardusu. Jangan engkau pulang ke daerahmu, karena di situ adalah daerah yang buruk, kampung maksiat. Bahkan yang lebih parah itu kan, di daerah kita di Indo ada terkenal di suatu kampung namanya Kampung Begal. Masya Allah. Kita enggak sebut namanya, pokoknya ada kadang-kadang begitu kan. Atau misalnya di perbatasan satu daerah terpencil, dibilang itu di sana banyak itu orang-orang yang pelaku kriminal, larinya ke sana, bersembunyinya di sana begitu. Jadi hati-hati. Circle kita, lingkungan kita itu berpengaruh pada ibadah dan semangat kita dalam thalabul ilmi. Almar'u ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Ya, kalau temannya suka berbuat maksiat, sedikit demi sedikit dia akan terpengaruh. Minimal dia terbiasa melihat perbuatan itu. Ya, udah minum aja lah sedikit, nggak mabuknya katanya kan. Awalnya coba-coba, akhirnya minum, akhirnya mabuk, akhirnya ketagihan. Sementara si teman ini, dia minum 5 botol aja nggak mabuk gitu ya. Tapi gara-gara ikut-ikutan, akhirnya terpengaruh kita. Waliyadzubillah. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh. Dan antum jelas lebih merasakan ini karena sudah puluhan tahun, belasan tahun di daerah lingkungan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berpengaruh pada semangat kita untuk yang paling realnya dalam beribadah lah. Masjid-masjid rata-rata penuh, gitu ya. Yang ini mungkin tidak kita ketemukan ini di daerah kita, Pak. Karena di beberapa daerah, apalagi daerah pedesaan tempat kita, kadang azan itu hanya ada di sholat maghrib, isya, atau subuh. Zuhur, asar, apalagi di tempat anak dulunya itu nggak ada azan di masjid. Kenapa? Karena orang sibuk ke sawah, sibuk ke ladang, ya, jarang. Begitu ada azan orang nengokin, heran, rupanya nengok aja, habis itu pulang lagi nggak sholat. Bayangkan, azan zuhur, azan asar jarang. Tapi kalau di perkotaan di daerah kita, alhamdulillah sudah ya, tetap azan 5 waktu itu tetap ada. Ya, masya Allah. Ini perubahan yang lebih baik, alhamdulillah. Di antara fawaidnya juga jamaah sekalian, hati-hati berfatwa tanpa ilmu. Ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau menghukumi sesuatu yang engkau tidak ada ilmu padanya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hatimu semuanya itu ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang berikutnya jamaah sekalian, kita lewati ini tentang kisah Ka'ab bin Malik. Ada, ini cukup panjang ya. Kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Disebutkan dari Abi Nujaid, hadis yang kalau di kitab anak ini nomor 23. Imran bin Al-Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Ada seorang wanita dari kabilah Juhainah, dia datang kepada Nabi mengadu dan mengatakan bahwa dia hamil disebabkan zina. Dia bilang, "Ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya." Ya Rasulullah, saya melakukan perbuatan zina, tegakkanlah hukum had kepadaku. Maka Nabi memanggil walinya,
Nabi katakan ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini. Berlaku baiklah kepada wanita ini. Kalau dia sudah melahirkan, bawa dia kepadaku, kata Nabi. Fa fa'ala fa amara biha nabiyullahi fashuddat 'alaiha thiyabuha, thumma amara biha farujimat. Apa had bagi pelaku zina, Pak? Yang sudah menikah? Rajam. Nah, setelah 9 bulan si wanita ini melahirkan anaknya, ya, baru dibawa lagi dia kepada Nabi, dibawa sama walinya. Maka dia pun dibungkus dengan pakaiannya, ditanam. Rajam itu kan ditanam sampai leher, ditanam di tanah sampai leher, baru dilemparin bebatuan dengan bebatuan yang ukuran sedang sampai meninggal. Ya, farujimat, maka dirajamlah wanita ini. Tsumma shalla 'alaiha. Lalu Nabi setelah wafat si wanita ini, Nabi menyolatkannya. Nabi menjadi imam salat jenazah. Datang Umar bertanya kepada Rasulullah, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat?" Engkau menyolatkannya ya Rasul padahal dia sudah berzina. Lalu apa kata Nabi? Qala laqad tabat taubatan law qusimat ala 70 min ahli al-Madinati lawasi'athum. Sungguh dia telah bertaubat dengan taubatan nasuha. Seandainya taubatnya ini dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah, itu cukup bagi mereka. Wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Rawahu Muslim. Apakah engkau mendapati ada yang lebih baik ini, orang yang bertaubat yang lebih baik ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi ini ikhwah fiddin azani Allah wa iyyakum, di antara fawaidnya adalah syariat tentang hukum rajam, ya, bagi wanita yang sudah memiliki anak, sudah menikah, laki-laki yang sudah menikah, maka hukuman yang ditegakkan baginya adalah hukuman rajam. Tapi kalau mereka masih lajang dua-duanya, apa hukumannya? Dicambuk, ya. Berapa kali? Hah? Berapa? 80. Ya. Atau mi'ata jaldah. Fajlidu kulla wahidatin minha mi'ata jaldah. Dalam surah An-Nur, ya. 100 kali cambukan. Itu bagi yang ghairu muhsan atau dia belum menikah. Baik. Di antara fawaidnya juga jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seseorang. Sebesar apapun dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat selama itu taubatan nasuha. Apa itu syaratnya? Kata Al-Imam An-Nawawi, pertama dia menyesal atas dosanya, berjanji untuk tidak mengulanginya, ya. Kemudian juga dia berusaha menghindarkan diri dari wasilah-wasilah, perantara-perantara yang mengantarkan ia kepada dosa tersebut. Ya. Jadi kalau dia taubatan nasuha, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi hamba tersebut untuk diterima taubatnya. Kemudian juga di antara fawaidnya, hendaknya dia bertaubat sebelum masa taubat itu tidak diterima, sebelum ghara-ghara, sebelum nyawa di tenggorokan, sebelum matahari terbit dari barat, ya. Dan juga dikatakan di antara fawaidnya, an-zani idza zana wa huwa muhsan, yakni qad tazawwad fa innahu yajibu an yurjama wujuban. Jadi yang dirajam itu laki-laki dan perempuannya juga. Kecuali wanitanya itu diperkosa, dia tidak menginginkan itu, maka yang dirajam adalah laki-laki. Ya. Dan ini dilakukan di zaman Rasulullah, para khulafaur rasyidin, ya, dan di beberapa negeri-negeri Islam juga ini diterapkan. Makanya para ulama mengatakan innahu la yajuzu an yurjama bil hijaratil kabirah. Tidak boleh dirajam dengan batu yang besar. Itu akan menyebabkan dia cepat matinya. Maka dirajam dengan batu yang pertengahan ukurannya. Makanya disebutkan idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian menyembelih, maka baik-baiklah kalian,
ya, atau apabila kalian membunuh, artinya melaksanakan hukum rajam, kisos, maka baiklah dalam pelaksanaannya, hikmahlah. Jangan kita pula menggunakan yang kecil-kecil supaya dia tersiksa begitu ya. Itu juga tidak hikmah. Begitu juga ketika kalian wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Kalau kalian menyembelih, gunakanlah dengan cara yang hikmah. Jangan bapak menyembelih dengan pisau yang tidak tajam. Di antara kurang hikmah dan kurang bijak dalam menyembelih, dia nyembelih ayam, setelah disembelih hidup lagi ayamnya. Kan? Rupanya nggak terputus semuanya ini, hidup lagi dia. Nah, ini berarti kita tidak hikmah. Berdosa kita kalau seperti itu. Maka bagaimana? Tajamkan pisaunya. Ada orang yang ahli tuh, nyembelih kambing, dia sendirian aja Pak. Dia, kakinya dia pijak gini, dia sembelih pakai tangan. Sebentar aja, selesai. Itu hikmah. Jangan dibiarkan hewan tersebut menderita, ya. Kemudian juga jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Setiap hamba-hamba Allah, setiap umatku kata Nabi itu dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan dengan dosanya. Apa yang dimaksud dengan itu? Al-mujahirun alladzi yaf'alu dzamba tsumma yasturuhu Allahu alaihi tsumma yusbihu yatahaddatsu bihi. Orang yang melakukan satu kesalahan lalu Allah tutupi dosa hamba tersebut, lalu dia ceritakan kepada orang lain dengan bangga. Oh, saya sudah berzina sekian kali. Saya sudah bunuh orang sekian kali. Saya sudah begini, dia cerita dengan bangga kepada orang lain. Ini al-mujahirun. Tidak boleh seperti itu. Ya, kecuali dalam rangka dia meminta fatwa, boleh dia sampaikan kesalahannya. Tapi kalau untuk berbangga-bangga di hadapan manusia, itu nggak boleh, hati-hati. Akhirnya nanti Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Qad yakunul insanu taba taubatan nasuha wa nadima wa arafa min nafsihi annahu lan ya'ud. Ya, fa hadzal afdal. Ada orang yang taubatan nasuha, dia menyesal, dia mengakui kesalahan-kesalahannya dan dia bertekad untuk tidak mengulangi dosanya. Ini yang lebih afdal. Kalau sudah begitu, tidak perlu dia ceritakan dosa-dosanya, itu diam saja. Ya. Jadi seperti itu jamaah sekalian, tidak boleh seorang berbangga-bangga dengan dosanya. Baik. Jam berapa? Jam 11. Satu hadis lagi kita baca ya. Disebutkan dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik bahwa Rasulullah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahab, ahabba an yakuna lahu wadiyan, wa lan yamla afahu illa at-turab, wa yatubu Allahu ala man tab." Muttafaqun alaih. Seandainya anak Adam memiliki satu lembah yang isinya emas, Masya Allah, dia akan meminta lembah yang kedua, dan tidak ada yang memenuhi mulut anak Adam kecuali tanah, yaitu ketika dia meninggal. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtal thumma yatubu Allahu 'alal qatil fayuslimu fayustashhad." Muttafaqun alaih. Ini hadis yang terakhir yang itu tadi, Allah tertawa melihat pembunuh dan korbannya sama-sama masuk surga. Artinya taubatnya diterima. Ya, orang pelaku kriminal tadi taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara fawaidnya jamaah sekalian dari hadis yang kita baca ini, bahwa seorang yang kufar apabila dia bertaubat, walaupun dia pernah membunuh kaum muslimin, maka Allah menerima taubat orang kafir tersebut kalau dia masuk Islam. Karena Islam yahdimu ma qablah, menghapus dosa-dosa yang sebelumnya.
Di antara fawaidnya juga bahwa kita beriman kepada nama-nama dan sifat Allah. Di antara sifat Allah, Allah tertawa. Tapi bagaimana kaifiatnya itu? Wallahu a'lam. Sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara fawaidnya juga hawa nafsu kita ini tidak akan pernah puas. Yang kaya minta makin kaya dan seterusnya begitu. Maka ketika seorang diberikan rasa qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah, maka itu anugerah yang sangat besar. Al-qanaa'atu kanzun la tafna. Ya, merasa qanaah, merasa cukup dengan nikmat Allah itu adalah suatu anugerah yang besar. Ya, karena apa? Sebagaimana umur kita sudah ditetapkan, rezeki kita juga sudah ditetapkan. Mau berusaha bagaimanapun si fulan, banting tulang peras keringat, kalau memang takdirnya sudah demikian, ya sebegitulah yang Allah berikan dan disyukuri. Bukankah nanti orang-orang yang fuqara masuk surga duluan 500 tahun dibandingkan orang-orang yang kaya, karena mereka banyak hisabnya. Tidaklah dilarang seorang untuk menjadi orang kaya, tapi hendaknya harta yang dimiliki, rezeki yang Allah berikan mendekatkan ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan antum naik jabatan, bertambah penghasilan, bertambah aset, tapi jangan sampai itu melalaikan kita dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini kiranya bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.